Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Said Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Said Hasan Ali bin Said Salih bin Said Isa Alawi bin Said Ahmad Syah Jalaluddin bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Said Alwi Amil Fakih bin Said Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Hali Hassam bin Said Alwi Sohib Baiti Jubair bin Said Muhammad Maula Saumah bin Said Alwi Al-Mubtakir bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa An-Nakib bin Said Muhammad An-Nakib bin Said Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husaini As-Sahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, Sayyid Salih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Said Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Syah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I. Kekhalifahan Turki Utsmani, akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fahim Syafaat di channel Fahim Syafaat JR. Oke, pada season kali ini saya akan mencoba menjawab 6 pertanyaan soal ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Oke, langsung saja geng. Berikut soal dan pertanyaannya, dan berikut soal dan jawabannya maksud saya. Oke, yang pertama yaitu dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, hukum Islam selalu terpojok oleh opini negatif masyarakat non-muslim dan memposisikannya sebagai hukum irasional dan penuh kekerasan. Dengan pendekatan sejarah dan tafsir, menghasilkan atau terbagi dalam 2 filsafat hukum. Yang pertama yaitu falsafah tasri, dan yang kedua adalah falsafah tasriyah. Yang pertama yaitu falsafah tasri. Falsafah yang memancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Yang kedua yaitu falsafah syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan sebagainya. Nah, filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Dalam perkembangannya, filsafat hukum Islam ini terbagi atau berdasarkan dari Al-Quran dan hadis yang berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan pemikiran filosofi atau filosof Yunani dan tasawuf Islam, sehingga mengindikasi bahwa mempergunakan akal dan pikiran, yaitu atau berpikir falsafi, itu sangat penting dalam memahami sebuah persoalan. Mustafa Abdul Al-Razik, hikmah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran menjadikan orang yang memiliki hikmah sebagai orang yang orang yang mulia dan berwibawa. Hikmah dipahami pula sebagai paham yang mendalam tentang agama. Hikmah dalam berdakwah sebagai keterangan yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan.
sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan-jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu tadi dasar-dasar dalam bertasawuf berdasarkan Al-Quran. Nah, sekarang yaitu yang berdasarkan dalam hadis. Dalil yang menjadi landasan bertasawuf dalam hadis adalah ketika kaum muslimin diperbolehkan berjihad dengan mempergunakan akalnya guna menentukan sebuah hukum. Dalil yang menjadi landasan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, yang artinya diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu'adz ibnu Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad, yaitu ketika bermaksud mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, apabila dihadapkan kepada satu kasus hukum, bagaimana Anda memutuskannya? Mu'adz pun menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan Al-Quran. Nabi menjawab lagi, jika kasus tidak Anda temukan dalam Al-Quran, Mu'adz pun menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi pun bertanya lagi, jika kasus tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, Mu'adz pun menjawab, aku akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'adz dengan tangannya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada jalan yang diridhoinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa berijtihad dengan menggunakan akal dalam permasalahan hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan pemikiran falsafi itu direstui oleh Rasulullah. Bahkan lebih tandas lagi, Allah menyebutkan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau berpikir secara falsafi sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan. Baik, itu jawaban yang nomor 1. Oke geng, lanjut yang nomor 2, yaitu ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Baik, saya akan menjawab. Tasawuf merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, mengisinya dengan sifat-sifat terpuji melalui latihan atau riyadhah. Dalam pengertian lain, tasawuf adalah ilmu yang dengan adanya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah dengan menggunakan pengetahuan tentang Islam. Jadi ajaran inti dari dalam bertasawuf yaitu membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, dibersihkannya dan kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, yaitu melalui latihan atau riyadhah tadi. Oke, selanjutnya yang nomor 3 yaitu urgensi tasawuf bagi masyarakat modern. Adapun ajaran tasawuf yang paling mendasar yang dapat dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi problematika kehidupan masyarakat modern, yaitu dengan mengadakan introspeksi diri. Dalam bahasa tasawuf dikenal dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Baik kaitannya dengan masalah horizontal dengan mengembangkan individu yang berkehidupan dan berakhlak dan bertasawuf,
Upaya tersebut akan melahirkan ketahanan diri serta terhindar dari pelencengan kepribadian. Hasil dari sikap ini adalah rendah hati. Hasilnya adalah sikap rendah hati dan juga tidak arogan. Oke, itu jawaban yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang thariqah atau tarekat. Secara bahasa, pengertiannya merujuk pada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Bisa juga diartikan sebagai jalan atau metode. Sedangkan menurut istilah ada 2 pengertian. Yang pertama yaitu metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Yang nomor 2 sebagai persaudaraan, brotherhood, yang ditandai dengan adanya lembaga formal. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan antara cinta dengan nafsu. Ngomong-ngomong masalah cinta. Cinta. Apakah itu cinta? Ya. Cinta membuat kita ingin tahu segala hal lebih dalam. Sedangkan nafsu yaitu gairah sesaat, ingat sesaat, yang membuat Anda mudah mengabaikan sesuatu tersebut. Sama halnya ketika seseorang yang sedang jatuh cinta. Sesuai namanya saja adalah jatuh cinta, bukan jatuh nafsu, ya tak? Pasti seseorang tersebut akan terhubung pada tingkat yang lebih dalam, berpikir secara dalam jauh ke depan. Namun jika nafsu merupakan kesenangan yang sesaat, sifatnya menipu, tampak luarnya saja yang menyenangkan. Nah, itu tadi perbedaan antara cinta dengan nafsu. Baik, yang selanjutnya yaitu soal berdasarkan jawaban saya sendiri. Pertanyaannya yaitu sebuah literasi atau cerita, yaitu Damar adalah seseorang mahasiswa dalam perantauan. Kondisi ekonominya yaitu menengah ke bawah. Pada suatu ketika Damar dalam perantauan, keluarganya itu pun mendapat musibah, yaitu rumahnya terbakar habis dimakan oleh api atau jago merah. Ketika itu keluarganya sedang tertidur lelap. Nah, pertanyaannya, jika saya menjadi Damar, apa yang akan saya lakukan? Baik, saya akan menjawab. Saya akan terus dan tetap melanjutkan pendidikan saya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan kemudahannya bagi hambanya yang berjuang di jalan kebaikan. Rezeki akan selalu ada jika kita selalu mensyukurinya. Intinya itu tetap berusaha, sabar, tabah, dan tawakal. Baik, itu tadi 6 soal sekaligus 6 jawabannya dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang bisa saya jawab. Semoga jawaban tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat dan sampai jumpa kembali dengan saya Muhammad Fahim Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.